saudara kita. Silakan Pak. Yes, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Jadi beliau yang mewakili Bapak Bupati, saya ini alhamdulillah baru diberi amanah kepercayaan menjadi pelaksana tugas kepala SDM-nya hari ini. Jadi tentu saya tidak bisa begitu saja langsung secara teknis paham karena Bang Diangkat kan ada saya tidak begini. Jadi Pak, Bapak Ibu yang saya hormati, anggota Dewan yang saya hormati, pimpinan, teman-teman semua. Kalau bicara keprihatinan, sejak awal saya prihatin juga. Kita satu jiwa, karena ini menyangkut hayat hidup orang banyak, masa depan kita. Nah, maka sudah saya sampaikan kalau saya fokus memang terhadap ketiga kali ini. Tetapi saat saya tadi sudah rapat memang sebelum ke sini, yang pertama itu saya lakukan ketika ditugaskan mulai hari ini tanggal 24 melakukan konsolidasi dengan seluruh teman-teman di BKD ya. Dan yang saya angkat pertama adalah bagaimana adik-adik kita ini yang dari upah jasa, sukarela, honorer yang belum masuk database atau yang 2 tahun ya di bawah 2 tahun tidak terangkat. Karena saya baca-baca juga, saya juga ikuti Mendagri bahwa di bawah 2 tahun itu tidak dapat sesuai dengan undang-undang ASN nomor 20 tahun 2023 yang mulai berlaku sejak bulan November ya, November. Kalau dianggarkan, Mendagri bilang Buya dan beliau juga ikut bahwa itu berpotensi jadi temuan BPK. Nah, meski demikian, saya juga ikut prihatin ini bagaimana pun juga ini masyarakat kita, generasi muda kita. Saya ikuti perkembangan hampir seluruh Indonesia seperti itu. Iya, hampir seluruh. Sehingga tadi saya bincang-bincang sama beliau di pengantin, bisakah kalau nanti akhirnya kita sepakat berjuang lagi ke atas, kita bawa perwakilan? Tidak apa-apa. Iya, karena kalau tadi ada salah bikinkan Perda tidak dapat mengatasi undang-undang yang lebih tinggi sesuai dengan aturan. Itu kan bisa ditangkap ini kalau kita misalnya berinisiatif, pemerintah daerah bersama DPRD yang terhormat membuat Perda dan bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, maka pasti kami akan ditangkap ini. Sehingga untuk lebih jelasnya kan ini seluruh Indonesia boleh jadi insya Allah ke depan, karena ini aspirasi seluruh Indonesia, bisa saja ditinjau ulang. Karena saya sudah dengar itu di Komisi berapa yang Ketua Nasdem Pak Yusuf, dia sempat menggulirkan itu revisi undang-undang ASN, ya sempat digulirkan. Bisa saja kalau dengan aspirasi seperti ini kita sampaikan, ini ditinjau ulang. Kayaknya bilang juga begitu Pak, ya tuh ditinjau ulang seperti yang Bapak katakan tadi. Cuma kalau Perda tidak puas karena ini NKRI anggarannya bersumber dari APBN, ya itu saja. Tapi buat saya hargai upaya ini, kami juga berjuang. Dan saya sudah sampaikan tadi, kalau boleh, karena sudah berangkat dibawa dari Dewan Asisten, ya saya staf ahli pembangunan sebelumnya, bawa perwakilan dan supaya dia langsung mendengar langsung. Ya, betapa pentingnya kita yang sudah berjuang, sudah berkontribusi, sudah berpengalaman. Tetapi akhirnya begini. Nah, itu tanggapan saya sudah catat semua ini. Bapak punya masukan tadi. Insya Allah, yang tadi saya bertanya lagi, kenapa ada masuk database 2 tahun ke bawah. Tapi ini sudah ada jawaban dari Pak Sekda bahwa ini sudah dianulir. Ya, saya tanyakan, sudah dianulir Pak. Ya, sudah dianulir. Ya, nama ini. Ya bisa langsung saja itu. Ya langsung ya. Saya bisa menanggapi sedikit mengenai tentang upah jasa ya. Bapak tadi membahas tentang mengenai upah jasa. Bukankah per 31 Desember ya? Upah jasa itu sudah tidak ada ya? Tapi kami bawa bukti SK perpanjangan per 1 Januari sampai tahun 2025 sampai Desember itu perpanjangan SK upah jasa. Coba ada bukti itu. Masih coba kita lihat itu. Ya, jadi ada yang diperpanjang itu, boleh jadi yang diperpanjang itu yang ada namanya di dalam data BKN, kemudian nanti itu yang yang paruh waktu itu yang masih dibolehkan. Jadi ada memang
yang memang yang sementara ikut berjuang, yang dibolehkan, yang memenuhi syarat itu diperpanjang untuk diberikan penggajian. Kembali lagi dengan pertanyaan saya, bagaimana teman-teman yang sudah mendapatkan upah jasa tapi masih dirumahkan? Ya, jadi berarti dia itu ya, jadi karena BKPSDM saja yang jawab ini karena ini teknis. Baik, terima kasih semua pimpinan dan seluruh hadirin terhormat dan teman-teman aliansi tenaga honorer. Ini terkait dengan SK yang diperpanjang itu bagi mereka yang sudah 2 tahun. Walaupun mereka tidak terdata database, yang sepanjang mereka itu adalah digaji oleh APBD. Begitu. Ya. Ada sedikit yang dari belakang tadi bagaimana? Ada yang di atas 2 tahun sudah mendapatkan upah jasa, tapi diberhentikan, tidak diperpanjang. Di atas 2 tahun. Di atas 2 tahun. Nah, kalau ada data-data konkret seperti ini, ya diserahkan ke BKPSDM. Ya, karena mungkin satu orang nanti akan merusak semuanya, ya. Jadi tapi kalau jelas datanya saya kira BKPSDM. Ada ya. Diberikan kesempatan ya pakai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, saya mau bertanyakan, kan kemarin ada teman-teman memang tidak atas 2 tahun dia pengajiannya, tapi dia daftar CPNS, otomatis dia tidak masuk paruh waktu, karena dia tidak daftar di paruh waktu, tapi dia CPNS tapi tidak lulus. Tapi pada saat itu kasih diperpanjang bagaimana? Kita.